Halo, jumpa lagi dengan saya ya. Kita mau memperkuat piramida keuangan kita untuk memperkuat dana darurat dan manajemen risiko kita. Oke, kita menyadari bahwa ternyata hidup ini tidak selalu lancar ya, akan ada kemungkinan-kemungkinan terjadi. Ya, ada goncangan kecil, badai sedang, krisis besar, maupun goncangan super besar yang dapat terjadi. Kalau kita tidak siap, tidak punya dana darurat atau dana cadangan, keluarga kita akan jatuh dalam hutang. Jika hutang itu terus-menerus akan bangkrut. Kebayang nggak sih keluarga kita bangkrut, teman-teman? Jangan sampai ya. Nah, saya mau memperkenalkan ada suatu cara atau strategi untuk kita mengantisipasi goncangan-goncangan kehidupan. Ya, saya perkenalkan ada rekening-rekening kecil namanya rainy day fund. Ya, ini dana hujan, gerimis untuk goncangan-goncangan kecil. Nah, ada yang ukurannya lebih besar, sinking fund. Ini dana yang memang kita sisihkan dengan ukuran sedang. Nah, dana darurat ada juga manajemen risiko. Nah, rainy day fund ini adalah rekening hujan yang kecil tapi sering untuk pengeluaran-pengeluaran yang tak terduga. Ya, kita perlu mensisihkan ini dalam satu rekening. Kita perlu menabung dan menyisihkannya untuk hal-hal tak terduga agar tidak mengganggu anggaran kita setiap bulannya. Ya, karena akan ada aja pengeluaran-pengeluaran tak terduga ya. Contohnya, tiba-tiba ban motor meletus, perlu ganti, ya, atau tiba-tiba AC di rumah rusak, kan tetap harus diganti, ya. AC rusak kan lumayan juga, buat servisnya 500.000 atau 700.000 kan lumayan juga ya kan, pengeluaran lagi keluar. Nah, bisa juga tiba-tiba pompa air mati, nggak bisa diperbaiki, harus ganti. Nah, gimana itu teman-teman? Lumayan kan pompa 1 juta. Kalau kita nggak siap dana tak terduga ini, sudah pasti akan mengganggu tabungan yang lain. Apalagi mengganggu dana darurat kita. Wow, jangan sampai ya. Nah, rekening yang kedua yang lebih besar yaitu sinking fund. Dana ini memang dana yang sengaja disisihkan dan digunakan untuk kebutuhan apapun. Jadi memang sengaja disisihkan karena punya rencana. Ya, seperti untuk renovasi rumah, untuk beli mobil, untuk liburan atau mudik kan memang kita sudah ada rencananya. Tapi kemungkinan untuk kebutuhan-kebutuhan jangka pendek. Nah, kalau dana ini tidak kita sisihkan, nanti kita akan mengganggu tabungan dana darurat dan investasi kita. Jadi kita perlu mensisihkannya ya. Nah, dana darurat atau emergency fund sebenarnya ini dana darurat yang sebenarnya ya, yang dana yang dipergunakan memang benar-benar dalam kondisi darurat. Contohnya terjadi PHK, usaha tutup, penurunan income, sehingga benar-benar kita tidak punya penghasilan. Padahal keluarga kan tetap harus ada biaya hidup setiap bulan ya, tidak bisa tidak. Nah, kita perlu dana itu. Untuk sinking fund, dan juga rainy day fund ini sangat membantu kita agar pengeluaran-pengeluaran tak terduga itu tidak mengganggu anggaran yang sudah kita rencanakan ya. Selain menjaga dana darurat dan investasi tetap terjaga, juga dapat menghindarkan diri kita dari jerat hutang ya, karena kita sudah siap nih ya. Kita lebih bisa memenuhi kebutuhan dengan mudah, dapat bersenang-senang tanpa merasa bersalah dengan anggaran, menghilangkan rasa stres juga ya kan, dan kita mampu merencanakan hal-hal yang tak terduga. Baik, untuk emergency fund atau dana darurat ini sebenarnya ini adalah penyelamat dalam kondisi darurat. Ya, jumlahnya kalau yang sudah menikah sebaiknya 6 sampai 12 kali pengeluaran sebulan. Sebaiknya disimpan dalam rekening yang terpisah dan liquid, mudah dicarikan dalam 1 hari, seperti deposito, tabungan bank, logam mulia. Ya, coba bayangkan teman-teman kalau keluarga kita sudah punya
cukup dana darurat 6-12 kali pengeluaran sebulan. Wow, tentu keluarga akan lebih tenang ya. Nah, oleh sebab itu, ayo kita semangat menabung. Ya, kita sebaiknya semangat menabung daripada semangat belanja. Ya, kita kembangkan rasa senang itu, senang menabung, bukan semangat belanja. Nah, untuk berikutnya kita mau memahami tentang manajemen risiko. Kita menyadari bahwa hidup kita ada goncangan-goncangan yang super besar. Nah, ini adalah porsinya manajemen risiko. Perlu di manajemen risiko-risiko yang besar tadi. Ya, karena risiko hidup ini menimbulkan dampak yang sangat besar, dapat menimpa siapa saja, kapan saja, tidak pandang strata sosial, tidak pandang usia, menimbulkan kerugian yang besar dan dapat menyebabkan kebangkrutan, mempengaruhi masa depan keluarga dan orang-orang yang bergantung hidup kepada kita. Ya, ini seperti mengalami sebuah risiko sakit ya. Sakit bukan hanya sakit ringan tapi sakit yang berat yang termasuk sakit kritis, sehingga bukan hanya sakit seminggu 2 minggu tapi bisa berbulan-bulan bahkan tahunan. Risiko hidup yang lain mengalami kecelakaan yang menyebabkan fungsi organnya tidak berfungsi dengan maksimal, menyebabkan cacat bahkan meninggal mendadak ya. Nah, hal-hal risiko hidup seperti ini sangat besar dampaknya ya teman-teman. Bahkan saking besarnya kita kadang suka tidak mau memikirkannya. Ya nggak sih? Padahal yang kita perlu menyadari bahwa keluarga itu sebenarnya sangat perlu perlindungan. Perlindungan buat satu keluarga itu adalah satu keharusan ya. Nah, ada satu alternatif di mana kita dapat memakai asuransi itu sebagai satu pilihan untuk mengatasi. Tapi asuransi bukan satu-satunya pilihan. Nah, oleh sebab itu mari teman-teman, mari bersama-sama memikirkan bagaimana cara dan strategi untuk mampu mengatasi risiko hidup ini. Ya, lebih baik kita bersiap sekarang daripada kita baru berpikir pada saat setelah kejadian. Nah, itu sudah telat juga. Ya, inilah pentingnya persiapan. Nah, baik teman-teman, jadi tadi kita sudah mengantisipasi hidup kita, baik dari guncangan yang kecil, kita siap, sedang, besar, bahkan super besar pun, kita sudah berusaha ya mempersiapkan diri. Nah, itu tanggung jawab kita sebagai pemimpin. Nah, setelah kita mempersiapkan diri, kalau itu terjadi pun paling tidak kita sudah bertanggung jawab terhadap keluarga kita dan diri kita ya. Nah, ini adalah contoh-contoh pengeluaran bulanan di mana baiklah kita memprioritaskan arus kas yang pertama, ada pos biaya hidup, beramal dan pajak dan hutang itu kita sehatkan sekitar 65%. Nah, kita akan mau sisihkan dana darurat sebulan itu 10%, sinking fund 2,5%, rainy day fund 2,5%, sehingga jumlahnya menjadi 15%. Dan juga manajemen risiko itu kurang lebih jumlahnya 10% ya untuk rawat inap, perlindungan sakit kritis dan meninggal, dan juga jangan lupa mensisihkan untuk investasi, rencana dana untuk hari tua dan untuk anak-anak 10%. Jadi ini contoh aja pengeluaran setiap bulan kita 100%. Jadi habiskan uangmu di pos-pos yang tepat ya teman-teman. Baik. Nah, bagaimana setelah kita menata arus kas kita sehat, dana darurat kita sehat, manajemen risiko kita sehat, kita mampu merencanakan masa depan anak-anak, apakah hidup kita dapat lebih nyaman? Sudah pasti ya teman-teman, hidup kita lebih tenang, berapapun penghasilan yang kita dapat, kita kelola dengan baik. Karena kita adalah pemimpin dan bendahara yang baik ya. Apa yang dapat saya sarankan? Mari teman-teman kita peduli dengan keuangan keluarga kita sendiri. Lakukan satu perubahan meskipun itu kecil, tidak masalah. Yang penting konsisten dilakukan dan tingkatkan. Ya. Dan mari terus belajar dalam komunitas. Kami undang teman-teman untuk dapat bergabung bersama saya. Belajar keuangan bersama komunitas. Ya. Baik.
Nah, mungkin dari sesi hari ini, apa yang teman-teman pelajari, kami ingin minta pendapat teman-teman, dan juga apa perubahan yang akan saya lakukan untuk menyehatkan keuangan dan memperkuat fondasi keuangan Anda. Nah, nanti kita dapat sharing dan berdiskusi. Baik teman-teman, ini ada satu pantun buatan saya ya, supaya kita lebih semangat nih untuk menata keuangan kita. Buah pisang, buah mangga, pergi belanja ke pasar pagi, maksud hati ingin jadi kaya, ayo menabung sekali lagi ya, semangat menabung teman-teman. Buah jeruk jatuh di kali, Tuhan ambil buat si buah hati. Hidup hemat, tenangkan hati, makin tua aset makin jadi. Oke. Baik teman-teman, salam sehat keuangan, fondasi kuat keuangan sehat. Mulailah mencatat dan sisihkan dana darurat. Hore, terima kasih.